Halo semuanya, selamat datang di podcast mini Direktorat Riset dan Inovasi ITB, ruang dengar yang menghadirkan cerita-cerita riset, inovasi, dan perjalanan para ilmuwan dari kampus kita tercinta Institut Teknologi Bandung. Saya Nadia Falasifa dan di episode kali ini kita akan membicarakan tentang perempuan, sains, dan masa depan Indonesia. Baik, di tahun 2025 ini ada kabar yang sangat membanggakan. 4 perempuan peneliti Indonesia meraih penghargaan L'Oreal UNESCO for Women in Science, sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan kepada perempuan peneliti dengan riset berdampak besar. Dan yang bikin kita makin bangga, yaitu dua di antaranya berasal dari ITB, seperti itu. Namun tentu saya tidak sendiri hari ini karena saya sudah hadir juga co-host kita pada hari ini, Pak Efson Trismono. Selamat pagi Pak Efson. Selamat pagi, terima kasih Mbak Lia. Halo ya, sobat semua DRI. Iya, baik. Nah, dua narasumber kali ini juga sudah hadir. Yang pertama ada Ibu Maria Apriliani Gani, dosen dan peneliti di Sekolah Farmasi ITB yang sedang mengembangkan model seluler untuk terapi osteoporosis berbasis tanaman obat lokal tanpa menggunakan animal testing. Dan yang kedua ada Ibu Helen Julian, dosen di program Studi Teknik Kimia dan Teknik Pangan FTI ITB yang mengembangkan sistem terpadu membran fotobioreaktor nanofiltration untuk mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit menjadi bioenergi dan bahan pangan bernilai tinggi. Panjang sekali. Dan yang lebih keren, keduanya ini terpilih dari 150 pendaftar dari seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Halo Ibu Maria dan Ibu Helen, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Nadia, Pak Efson. Ya, Terima 150 kasih. dunia atau 150 Indonesia? 150 Indonesia. Wah, luar biasa. Iya. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya hari ini. Baik Bu Maria dan Bu Helen, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan yang pertama. Sebelum kita masuk ke riset yang canggih-canggih nih Bu, mungkin saya ingin mundur lebih jauh lagi. Waktu kecil dulu, Ibu Helen dan Ibu Maria, apakah Ibu berdua ini pernah membayangkan akan menjadi seorang peneliti? Atau cita-cita Ibu justru berbeda dari apa yang sekarang Ibu jalani? Maria dulu. Terima kasih. Ya. Maria, Kalau silakan. saya waktu kecil saya malah nggak tahu apa itu peneliti ya, jadi kebayang ke sana pasti nggak ada gitu. Dulu saya cita-citanya mau jadi dokter. Iya, sama kayak yang anak-anak lain kan. Iya, jadi maunya jadi dokter, sekolah kedokteran, tapi ternyata tidak lulus kedokteran, masuknya farmasi dan ternyata jadi dokter gitu ya, bukan jadi dokter. Jadi ya tidak pernah terbayangkan sih jadi peneliti. Kalau Kalau Bella gimana? Kalau saya juga tidak pernah terbayang jadi peneliti ya. Termasuk juga jadi dosen, mana pernah saya terbayang seperti itu. Background keluarga saya itu semuanya adalah pembisnis. Jadi bahkan masuk ke dunia engineering saja itu tidak pernah ada di jejak record keluarga saya begitu ya. Nah jadinya dulu ya saya cita-citanya pengen jadi apa ya. Sempat di suatu saat pengen jadi fashion design, sempat di suatu saat pengen jadi dokter juga, tapi nggak boleh oleh ayah saya karena katanya kuliahnya terlalu lama, 6 tahun kan, dan plus kalau mau spesialis. Ya tapi terus lalu saat SMA tentunya saya sekolah di Bandung kan, waktu itu SMA-nya di Bandung. Lalu saat mau kuliah kita pilih-pilih apa kira-kira kampus yang baik. Ya tentu saja saya pilih ITB yang terbaik di Bandung kan. Masuklah ke ITB, masuklah ke Teknik Kimia. Lalu sekolah di situ sampai akhirnya masuk ke tugas akhir di Teknik Kimia itu penelitian tugas akhir itu ya. Nah waktu itu saya dibimbing oleh Pak Wenten. Nah disitulah pertama kali saya terpapar dengan penelitian dan lalu menyadari bahwa betapa hal ini tuh menarik dan menyenangkan begitu ya. Nah di saat itulah baru saya punya tujuan, punya keinginan untuk menjadi peneliti sebetulnya. menarik Jadi sekali. cita-citanya bukan jadi peneliti semua sebenarnya. Sebetulnya bukan, mungkin lebih karena ini ya Pak ya, karena yang namanya apa ya profesi peneliti itu tidak banyak dikenal oleh anak kecil sebetulnya, oleh anak SMP juga mungkin
peneliti Nggak itu bukan kepikiran ya. profesi yang lazim ya. Iya, Yang lazim iya. itu mungkin dokter, Iya. guru, Mm-mm. tentara, seperti itu pilot. Iya. Jadi anak-anak kecil tuh ya tidak Tidak terbayang bahwa terpikir, ada tidak tahu bahkan. iya nggak tahu ada profesi yang namanya itu peneliti. Benar. Betul. Mm-mm. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Efsan mungkin. Iya. Jadi memang menarik ini Ibu Helen, Ibu Maria ya. Ternyata kita itu sampai dengan dewasa gitu ya. Dari kecil belak-belok gitu ya. Belum tentu apa yang kita inginkan itu tercapai. Tapi belum tentu tidak terbaik apa yang kita capai kan. Betul, Malah yang betul, Pak. terbaik begitu ya Bu Betul, ya. Iya. Ini luar biasa, mungkin dialami juga oleh orang-orang lain gitu ya. Cuman menariknya dengan ibu-ibu ini yang ibu-ibu luar biasa gitu, mendunia gitu kan ya. Kita mau tahu ini ternyata bukan cita-cita peneliti juga gitu kan ya. Iya. Setelah kita tanya, oh citanya dokter, kebanyakan anak-anak lain juga Iya. gitu. Ya, kalau dari perjalanan hidup ini gitu ya, Ibu Helen maupun Ibu Maria gitu ya, sepertinya memang dunia riset dan dunia sains ini adalah, kalau sekarang kita lihat itu udah jalan hidup saya bukan gitu ya. Kalau sekarang iya ya. Iya. Jangan-jangan berubah lagi jadi dia. Kita tidak tahu ya Pak ya nanti masa depan membawakan kejutan apa gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang sih iya. Yang namanya jadi peneliti itu bukan tipikal profesi di mana orang itu kecemplung terus jadi peneliti gitu Pak, menurut saya ya. Ya. Karena butuh tekad, integritas dan semangat yang terus-menerus tuh untuk menjadi peneliti tuh. Jadi itu pasti Kayak orang dedicated peneliti gitu itu ya. dedikasi dan sudah menjadi way of life menurut saya. Jadi bukan sekedar ya asal-asal santai-santai jadi peneliti Iya. gitu Iya, ya. iya. Nggak mungkin. Jadi pasti sudah jadi way of life. Berarti bisa Iya pada sih. semua orang dong kalau gitu ya. Enggak juga. Iya, kalau misalkan memang passionnya meneliti. Tapi bukan berarti kayak saya kan dan mahasiswa saya begitu ya. Bukan berarti misalnya mahasiswanya di kelas dia yang paling pintar ternyata dia punya passion penelitian gitu. Nggak selalu seperti itu. Kayak harus ada passionnya dulu ya menurut saya. Iya. Kadang malah mahasiswa yang terkesan biasa-biasa saja malah dia yang ternyata passionnya di riset kuat banget gitu Pak. Jadi artinya passion itu bisa terbentuk ketika berjalannya waktu ya. Saya rasa iya. Ketika ada jalan Ketika ditunjukkan bahwa ada loh tipe kegiatan dan pekerjaan seperti ini, terus baru kayak ternyata saya senang banget ya pekerjaan seperti ini. Ternyata saya senang banget melakukan aktivitas seperti ini gitu. Karena yang namanya peneliti itu menurut saya ya Pak ya Bu, butuh orang-orang itu butuh punya curiosity yang sangat tinggi. Dan juga orangnya harus kalau menghadapi tantangan atau sesuatu yang ternyata tidak berjalan sesuai rencana, dia harus keep fighting begitu. Resilience. Iya, resilience ya. Betul Bu, itu kata-kata bagusnya. Iya. Resilience ya. Resilient ya. Iya. Iya. Baik Bu, jadi sebenarnya banyak target pendengar kita ini kan para mahasiswa dan peneliti dan orang-orang yang berkecimpung di dunia sains gitu kan Bu. Mungkin banyak juga dari mereka yang melihat peneliti itu sebagai sosok yang jauh, yang sangat serius, yang mungkin hanya berkutat di laboratorium saja gitu. Kalau untuk Bu Maria dan Bu Helen, sains itu apa sih Bu? Pekerjaan kah, passion kah, atau mungkin justru cara Ibu memandang dunia seperti itu? Mana dulu nih? Helen dulu. Boleh. Ini dalam banget pertanyaannya ya. Ya sebenarnya Nggak pernah kepikiran pertanyaan. sebenarnya mungkin kita bicara bukan cuma sains ya Bu Nadia, karena kita kan kalau saya itu sains dan lebih ke engineering sebetulnya. Ya, lebih ke engineering. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih pandangan saya terhadap sains dan engineering, sebenarnya kalau menurut saya itu adalah cara atau misalkan jalan yang bisa kita ambil supaya kita bisa membantu kehidupan orang, supaya kita bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada
di hidup manusia gitu ya. Masyarakat ada masalah apa? Nah, kita dengan bekal yang namanya sains dan engineering, kita bisa membantu bagaimana ilmu tersebut bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Itu sebetulnya kalau menurut saya. Iya. Iya, benar. Jawabannya juga kan lumayan ya, bagus banget. Kalau dari Ibu. Bu Maria? Iya, sama gimana? sih sama Bu Helen gitu ya. Kalau saya juga karena saya di bidang farmasi, jadi biasanya tuh kita lihat sekarang itu di dunia kedokteran dan farmasi apa sih masalahnya begitu ya. Di mana saya bisa memposisikan diri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, mungkin kalau anak-anak kecil tadi kan ya seperti ditanya, kalau mungkin anak sekolah kan melihat peneliti itu masih jauh gitu ya, sains itu masih jauh. Sebenarnya sekarang juga sudah mulai dikenalkan sebenarnya sejak SMA. Kami itu juga bersama DRI juga running Sekolah Garuda transformasi. Kebetulan saya menjadi PIC-nya juga. Di sana tuh kami memperkenalkan anak SMA mini riset. Jadi mereka sudah mulai riset sejak SMA, tentunya dengan fasilitas yang seadanya gitu ya. Misalnya melihat, oh di kampung kamu ada masalah apa, kira-kira kita bisa mencari solusinya bagaimana dan lain sebagainya gitu. Jadi semoga kedepannya akan semakin baik lagi sih sains dan juga peneliti dikenalkan dari sejak dini gitu ya Bu dan Pak. Iya. Berarti memang cara memandangnya itu adalah sebuah cara untuk menyelesaikan problem yang kecil-kecil itu ya Bu ya. Dan besar juga Bu. Iya. Besar juga. Besar, iya. Dari kecil dan besar itu semua. Iya. Baik Ibu. Sekarang kita boleh masuk ke sedikit mengenai gambaran riset. Baik, untuk Bu Maria dulu ya. Ibu mengembangkan model seluler untuk terapi osteoporosis berbasis tanaman obat lokal. Kalau dijelaskan nih Bu, ke teman-teman yang bukan dari farmasi, sebenarnya apa sih yang Ibu kerjakan ini dan dampaknya apa yang Ibu bayangkan kepada masyarakat Indonesia? Nah, jadi di Indonesia kan kita punya BPOM ya Pak, Bu. Kalau misalnya apa-apa, biasanya BPOM itu menjadi tujuan masyarakat untuk berkeluh kesah gitu ya. Memang sama juga sih di farmasi juga. Kalau misalnya kita mau mendaftarkan obat baru, biasanya tentu kan harus ada evaluasi dari BPOM, dari kementerian terkait gitu, apakah obat ini aman dan lain sebagainya gitu ya sebelum dipasarkan atau bahkan diujikan kepada manusia. Nah, di Amerika dan Eropa juga mereka punya BPOM namanya FDA dan EMA gitu. Nah, di Amerika dan Eropa ini mereka punya regulasi baru sekarang Pak Bu. Jadi kalau misalnya kita mau meregistrasikan obat baru, kita tidak perlu melakukan pengujian pada hewan coba. Bisa menggunakan beberapa platform canggih gitu ya yang sudah tervalidasi, kemudian langsung diujikan di uji klinik pada manusia tentunya. Nah, di BPOM ini memang belum menerapkan hal tersebut, tapi biasanya tentu saja akan mengikuti tren global kan biasanya seperti itu. Sehingga kami tuh mencoba mengembangkan model yang nantinya dapat menggantikan pengujian pada hewan coba tersebut gitu. Sehingga bisa dibilang penelitiannya lebih etis gitu kan. Kalau kita menggunakan hewan kan kita menggunakan banyak sekali hewan gitu ya berdasarkan banyak faktor, banyak variabel dan lain-lain. Jadi kalau kita menggunakan model yang lebih canggih ini, dia tidak perlu menggunakan hewan coba gitu, sehingga penelitiannya bisa lebih murah yang pastinya, lebih etis juga karena tidak menggunakan hewan coba secara langsung, kemudian bisa lebih cepat juga gitu, diharapkan seperti itu untuk penelitian terkait osteoporosis gitu. Jadi model yang saya kembangkan itu adalah untuk osteoporosis. Seperti itu Pak. Kayaknya kalau di luar negeri itu sudah banyak ya Bu ya kosmetik atau obat itu tuh ada lambangnya animal cruelty free. Dan orang tuh kayaknya kalau ada animal cruelty itu orang nggak mau beli gitu karena ya. kasihan kan Bu ini hewannya gitu. Nah, itu bagian dari yang Ibu teliti begitu ya? ya? Benar Pak. Baik, kalau gitu kita dikit-dikit aja ya, soalnya kita juga merenungkan itu tingkat tinggi sebenarnya. Enggak juga sih Pak. Iya, karena kebetulan background saya bukan dari sains dan teknologi di sini Bu. Jadi sebenarnya
Ya, masih sangat meraba-raba karena masuknya bidangnya baru. Tapi sebelumnya saya di jurnalistik. Jadi ya Oh, iya, iya. tahu tanya-tanya aja. Iya. Cuma pas kalau udah sains dan teknologi lumayan Kita mencoba masih stimulan belajar aja juga. gitu ya. Iya. Ya, stimulan yang ahlinya aja yang mengungkapkan gitu ya. Baik, sekarang dengan Bu Helen ya. Ya. Bu Helen yang kita dengar bahwa limbah pabrik kelapa sawit atau disebut juga dengan pome ya Bu ya. Benar pome bacanya Bu ya? Pome ya Oh, Pak pome. ya. Ah. Gitu. Ini mungkin mendengar istilah ini kita sangat teknis ya, sangat detail gitu ya, detail yang memang orang-orang tertentu seperti Ibu lah yang paham ini gitu ya. Padahal kita tahu di Indonesia ini produsen sawit juga ya Bu ya, terbesar Betul. di dunia mungkin Betul. ya, Bu ya. Nomor satu di dunia. kali ya. Iya. Sehingga kalau kita baca-baca nomor 1, tapi Iya. Ibu lebih paham itu. Dan tentunya kalau produsennya besar, limbahnya mungkin paling besar juga gitu Betul ya. banget Pak Efson. Iya. Betul Ya karena banget. kan udah ada barangnya, Iya. sisa barangnya pasti lebih besar. Betul. Nah, sebenarnya ya Bu ya, apa yang Ibu lakukan lewat sistem membran fotobioreaktor nanofiltration ini? Seperti apa Ibu membayangkan dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat Oke. kalau teknologi ini diadopsi oleh kita? Gitu. Oke, baik. Sebenarnya gini ya, Pak Bu. Kalau misalkan Bapak sama Ibu gitu mendengar kata limbah, yang terbayang itu kan pasti kan jorok, terus barang tidak berguna gitu ya, malah kayak beban gitu buat sebuah industri. Karena limbah itu tidak bisa dibuang langsung. Biasanya kan butuh pengolahan lah segala macam. Padahal dia sendiri adalah sisa-sisa. Jadi banyak industri itu memandang limbah sebagai beban sebenarnya ya, sebagai beban, nambahin lagi biaya operasi seperti itu. Nah, untuk penelitian yang saya sedang laksanakan ini kebetulan bukan penelitian yang baru. Jadi sudah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Waktu itu dimulai tahun 2022. Kita kami bekerja sama dengan BRIN, rekan-rekan di BRIN juga waktu itu dapat dana dari BPDPKS. Nah, waktu itu kami mengembangkan sistem membran fotobioreaktor. Jadi air limbah kami masukkan ke dalam sebuah tempat begitu ya. Di dalamnya itu entah kami campurkan dengan mikroalga. Nah, mikroalga itu dia punya kemampuan untuk memakan bahan-bahan organik ya, supaya dia tumbuh dan jadi banyak, jadi besar. Nah, jadi kami mengharapkan mikroalga itu akan memakan bahan organik di air limbah. Nah, nanti dia tumbuh, terus air limbah jadi lebih bersih karena dimakan bahan-bahan organiknya. Nah, kami juga tambahkan membran di situ supaya apa? Supaya mikroalganya tidak kebuang, supaya dia bisa terus beranak pinak di dalam situ. Nah, waktu itu memang hasilnya sudah cukup baik, tapi efluennya atau hasil olahannya itu belum bisa memenuhi baku mutu lingkungan secara langsung. Sudah turun sih, semakin bagus kualitasnya, tapi belum bisa langsung dibuang. Nah, selain itu mikroalganya itu memang dia tumbuh cukup baik juga dibandingkan literatur, tapi kalau kita mau hitung-hitungan uang tentunya ya, karena kita kan pinginnya si mikroalga itu tumbuh, kita panen, terus menghasilkan lagi benefit untuk perusahaan. Secara ekonomi belum terlalu menarik, ROI-nya masih panjang, jadi kami itu berharap bisa mencari strategi supaya satu, air limbahnya itu terolah dengan lebih baik lagi supaya bisa langsung dibuang ke lingkungan. Yang kedua, supaya mikroalga tumbuh lebih subur lagi sehingga dia membawa keuntungan atau benefit yang lebih besar untuk perusahaan, untuk masyarakat, dan juga untuk manusia secara keseluruhan. Seperti itu. Menarik sekali. Jadi itu sebenarnya mikronya itu nanti akan menghasilkan apa itu, Bu? Nah, mikroalga itu yang kami pakai adalah spirulina, Pak. Spirulina itu kan sudah dikenal sebagai single cell protein ya. Nah, itu kayaknya inlah 10 tahunan belakangan ini katanya ada sumber makanan sehat dan sebagainya. Di dalam spirulina itu ada minyaknya, juga ada proteinnya, ada zat warna, antioksidan dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan spirulinanya, kita panen, kita mau ambil minyaknya saja
Boleh. Kita mau ekstraksi proteinnya bisa, atau kita mau mengambil antioksidan, zat warna dan lain-lain bisa. Jadi tergantung bagian apa dari spirulina yang mau kita ambil. Atau kalau misalnya mencari aplikasi lain yang lebih straightforward, karena kan spirulinanya juga dikasih makan air limbah, jadi kadang-kadang dia masih mengandung sedikit bahan-bahan yang mungkin tidak cocok untuk manusia. Kita bisa, aplikasinya adalah untuk pakan hewan. Tapi tentunya kami berusaha sih Pak, Bu, supaya kami dapat spirulina dengan kualitas terbaik dan kita bisa ekstraksi bahan-bahan yang harganya mahal tadi, seperti minyaknya, proteinnya, antioksidannya, zat warnanya dan lain-lain. Begitu. Jadi sampai saat ini masih berproses riset itu, atau sudah ada yang kelihatan memang bisa dimanfaatkan gitu? Kalau misalkan sekarang dilihat mau diambil minyaknya sudah bisa sih Pak. Nah cuman tadi itu masalahnya adalah kami rasa jumlah spirulina yang berhasil dibiakkan itu belum terlalu banyak. Artinya apa? Artinya secara ekonomi belum terlalu menguntungkan. Jadi untung sih untung, tapi balik modalnya tuh lama gitu. Nah kami kan kalau kami bicara aplikasi industrial, adopsi teknologi, yang apa ya? Bukan yang terpenting. Satu hal yang penting adalah dia teknologinya bekerja dan berhasil. Yang kedua adalah kalau kita bicara industri, ini menguntungkan dan menarik secara ekonomi gitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar bisa, tapi juga harus secara ekonomi bagus juga. Nah, kami sedang mengejar ke arah tersebut. Kami berusaha mengembangkan lagi supaya spirulinanya semakin subur, air buangannya semakin bagus, supaya ROI-nya itu semakin pendek dan istilah anak muda mah lebih cuan gitu Pak. Ya kita tidak bisa ini ya, tidak bisa menafikan walaupun kita science, engineering, kita semua bidangnya ya. Tapi malah yang namanya engineering itu harus menguntungkan. Kalau tidak, ya itu salah satu agak sulit gitu ya. Salah satu indikatornya ya ada cuannya begitu ya. Ya mungkin bahasa anak muda sekarang itu kali ya. Iya, ini menarik Bu. Kalau kita tarik benang merahnya ini ke Bu Maria gitu ya, itu menyentuh kesehatan dan kualitas hidup begitu ya Bu ya. Itu di risetnya. Sementara Ibu Helen itu sangat menyentuh lingkungan dan energi keberlanjutan begitu ya. Nah, ini untuk ibu berdua begitu ya. Bagaimana rasanya menyadari bahwa apa yang Ibu kerjakan di laboratorium ini nanti gitu ya, kedepannya ini dapat mengubah hidup banyak orang gitu. Karena ini akan berkelanjutan terus menerus ya Bu ya, penelitian Ibu, dan itu suatu titik nanti dirasakan Ibu Helen, dirasakan Ibu Maria gitu ya, ini bermanfaat bagi orang. Wah, luar biasa ya Bu. Gimana Bu Maria dulu ya? Ya silakan. Semoga saya masih hidup ya Pak di titik itu. Bu Maria masih muda Bu, masih. Iya, maksudnya saya sebenarnya tidak bisa membayangkan ya Pak, bagaimana kalau misalnya nih, kan saya itu pengembangan model selular ya, agar kiranya peneliti-peneliti lain bahkan selain tim saya, kalau mau cari kandidat obat anti osteoporosis misalnya dari bahan alam ataupun material ataupun yang lainnya, itu bisa menggunakan platform yang kami kembangkan tanpa menggunakan hewan coba, istilahnya kan seperti itu. Nah kalau misalnya ke depannya digunakan, tentunya kan harus ada kolaborasi berbagai macam pihak ya, bukan hanya dari peneliti, tapi dari pemerintah juga, dari BPOM, itu harus mengeluarkan aturannya lah gitu, sehingga kalau orang lain mau melakukan penelitian di obat-obatan osteoporosis, ada aturan yang bisa mereka acu gitu, sehingga ada guideline yang detail lah gitu, harus seperti apa dan lain sebagainya. Rasanya mungkin nanti saya nggak bisa bayangkan ya Pak sekarang, tapi saya kira ilmu itu kan terus turun menurun begitu ya. Kalaupun misalnya saya sudah tidak ada di dunia ini gitu ya, dan misalnya saat itu sudah maksudnya penelitian saya sudah lebih banyak dampaknya dan lain sebagainya, mungkin sudah diterapkan oleh pemangku kebijakan. Nah mungkin yang akan merasakan adalah mahasiswa-mahasiswa saya gitu yang saya bina sampai sekarang gitu. Jadi semoga hal itu bisa terwujud sih Pak, dan
ataupun turunan saya nanti gitu ya bisa lebih bangga, oh ini tuh adalah sumbangsi dari misalnya mama saya gitu ya, wah luar biasa sekali gitu kan ya Pak. Kalau saya seperti itu sih, tapi detail bagaimana rasanya saya tidak bisa mendeskripsikan sekarang gitu ya, semoga Belum nanti. kerasa ya Bu ya? Iya Belum belum ya? kerasa gitu, ada denger-dengerannya aja belum bisa gitu. Kalau Bu Helen gimana? Kalau saya sih ditanya seperti saya, ya pasti senang Pak. Hmm. Bangga luar biasa. Yang namanya orang jadi peneliti, jadi ilmuwan tuh kayaknya kebanggaan terbesar tuh kalau misalkan memang teknologinya itu terpakai, diaplikasikan dan bisa membantu banyak orang. Itu kayaknya paling bangga. Kayaknya itu pencapaian hidup terbesar dari seorang ilmuwan atau peneliti ya. Kayaknya bisa tenang setelah itu. Iya. Iya. Dan ini mungkin ya saya tambahkan sedikit berhubungan dengan award yang kita dapat ya. Iya. Nah, terutama ya, saya rasa Bu Maria juga pasti sering banget lah dapat hibah segala macam. Cuman terutama award yang L'Oreal ini menurut saya sangat membanggakan karena mereka meng-highlight peran perempuan peneliti. Ya, dimana kalau di dunia science dan engineering saat ini mungkin memang dari segi rasio perempuan itu masih lebih sedikit, ya. Memang, tapi luar biasa memang saat ini saya rasa dunia itu sangat mendukung, membukakan banyak sekali pintu buat para perempuan untuk banyak berkarir dan berkembang di bidang STEM, ya. Nah, sehubungan dengan hal ini saya sangat bangga. Lalu juga seperti Bu Maria tadi bilang ya, saya sangat berharap ini tuh bisa menginspirasi para perempuan untuk bisa terus fight, survive dan juga thriving gitu ya di bidang science dan engineering. Iya. Oke. Sebenarnya itu juga yang jadi tema topik kita hari ini. Dari kemarin tuh kita kayak ini bahas tentang apa ya Pak ya? Karena kita kayak dikasih dari atasan kayak ini Bu Maria sama Bu Helen gitu. Coba ngobrol karena kemarin dapat L'Oreal gitu kan. Terus kita diskusi tuh Pak, ini apa ya Pak yang dibahas. Terus ketika saya lihat ya L'Oreal ini sebenarnya meng-highlight perempuannya itu loh Pak. Karena perempuan peneliti itu sangat sedikit sekali pada kenyataannya. Oke, kita akan lebih banyak bahas pertanyaan mengenai itu di sesi sekarang ini. Sesi ketiga ini. Memang ini Nadia ya, kalau kita lihat science dan engineering ini untuk perempuan tuh baru sekitar 33%-an ya. Gitu ya. Jadi memang masih peluangnya sangat besar. Kemudian kalau perempuan itu lebih gitu ya, bukan saya karena laki-laki lebih teliti gitu ya, lebih teliti. Loh kok peluangnya masih besar banget karena masih 33%. Nah ini nanti kita coba tanyain gitu. Yang bisa menjawab pasti Ibu Helen dan Ibu Maria gitu kan. Kita sudah siapkan Ibu pertanyaannya. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke sisi yang lebih sering nggak kelihatan di balik penghargaan besar seperti L'Oreal UNESCO for Women in Science. Perjalanan menjadi peneliti itu panjang, Bu. Penuh ketidakpastian dan nggak jarang juga penuh keraguan. Nah, saya pengen tahu nih Bu, boleh diceritakan titik paling berat yang pernah Ibu Maria dan Ibu Helen alami dalam perjalanan riset Ibu, dan apa yang membuat Ibu akhirnya tidak menyerah sampai saat ini. Terima kasih. Bu Maria, Ibu Maria dulu. Pertanyaannya saya nggak bisa ngebayang gitu ya. Oke, mungkin yang titik terberat gitu ya selama ini adalah ketika saya penelitian di masa COVID gitu kan. Kalau masa COVID kan kita hampir tidak ada akses ke laboratorium waktu itu, terutama ketika tahun 2020 dan lain sebagainya. Sedangkan waktu itu saya masih S2, harus penelitian ke S3 karena kebetulan saya dapat beasiswa yang PMDSU itu Pak, yang S2 S3 gitu ya. Nah, pokoknya waktu itu saya tidak bisa mengakses laboratorium. Jadi kalau saya meninggalkan penelitian saya, istilahnya 1 minggu begitu, saya harus ulang dari nol lagi. Skema waktu itu seperti itu gitu, karena kan dengan hewan coba dan lain sebagainya, kalau tidak kita kasih makan dan lain-lain, mati dong hewannya gitu kan. Nah,
memang sempat terjadi hal tersebut ya, tapi untungnya waktu itu saya melakukan penelitian ke luar negeri, Pak. Karena kan di Indonesia itu masih sangat wow gitu ya, COVID-nya masih, angka infeksinya masih besar, sehingga saya mencoba ke luar negeri di mana negaranya itu sudah agak redah COVID-nya, waktu itu ke Korea Selatan. Nah, di situ saya melakukan penelitian lagi dari nol, dan waktu itu sebenarnya penelitian yang saya lakukan di sana adalah teknik-teknik yang belum pernah saya gunakan gitu. Jadi saya harus belajar lagi dari nol dan lain sebagainya. Dan waktu itu kan budaya kita berbeda ya. Misalnya kalau di Indonesia mungkin orang-orang lebih friendly lah karena mungkin satu bahasa dan lain sebagainya. Kalau di sana friendly juga sih, tapi dengan gaya yang berbeda gitu. Iya, Jadi iya. memang ketika waktu di sana saya lumayan suffering juga gitu ya, dari segi sosial juga karena saya nggak bisa bahasa Korea dan lain sebagainya. Iya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang yang paling berat saat ini adalah ketika saya penelitian zaman COVID itu sih, Pak. Tapi untungnya karena didikan promotor saya, pembimbing S3, kemudian orang tua dan lain sebagainya, untungnya bisa terlalui dengan baik gitu, dan penelitiannya bisa selesai dan sekarang sudah publish sih gitu. Iya. Begitu, Pak. Iya. Iya. Itu karena sejenis ini ya, apa namanya itu, postdoc atau Bukan, Pak, waktu itu S3? saya masih S3, tapi melakukan sandwich research gitu. oh sandwich ya. Iya, kayak Hmm. 6 Batik. bulan 1 tahun Hmm. gitu Iya. ke lab orang Ke- gitu. iya, iya. Dan itu memang sangat pas karena di Indonesia kan Lagi nggak bisa COVID. nge-lab gitu ya. Jadi Hmm. ke luar negeri ternyata mereka masih bisa gitu diakses, tentunya dengan aturan-aturan yang ada gitu. Iya. Ketika Saya masih ingat itu Bu, waktu COVID kita lab digembok, Iya. ruang kelas Betul. digembok, Iya. semua nggak boleh dicurigain Iya, kalau ke sini. Lah, Jadi masuk. kebayang. Masuk lewat gerbang depan aja kan kita ditanya satpam kan. Benar. Bahkan kalau kita ada lolos gitu kenal, terus lolos masuk, curigain Bu di ini ketika Iya, itu masih benar. Harus ingat. ada PCR kan, Pak, Betul, dan lain ada PCR. sebagainya. Tahun 2019 ya Bu ya, Iya, kebayang. 2020, 2021 kayaknya. 2021 ya. 2020, 2021. Kebayang Benar, itu ya Bu, benar. kita setahun nggak masuk lebih ya Iya, setahun iya, ya. betul. Iya. Makanya yang meneliti, aduh lebih parah lagi, lebih kasihan lagi itu ya. Iya. Tapi untungnya memang ketika itu kerjasama sebelumnya dengan Enggak juga sih, Pak. Jadi ah, waktu itu kebetulan di beasiswa saya yang PMDS itu ada sub beasiswa di mana kita bisa daftar dan bisa ke luar negeri. oh iya. Tapi harus daftar. Mm-mm. Nah, waktu itu kebetulan dibuka pendaftaran untuk kakak tingkat saya sebenarnya yang batch di atas saya. Tapi karena saya sudah ujian proposal disertasi, diperbolehkan untuk mendaftar begitu. Mm-mm. Nah, saya tuh mencari-cari promotor sendiri, kirim email dan lain sebagainya Iya. di negara-negara yang pasti. sudah bisa nge-lab gitu. Ah, Dan kebetulan yang di Korea ini dari Seoul National University membalas, kita adakan Zoom Meet dan lain sebagainya, dan ternyata saya diperbolehkan gitu ya, diberikan letter of invitation waktu itu sehingga bisa daftar visa. Itu pun daftar visanya nunggu, Pak. Karena kan Lama ya? COVID Lama. kita pun Iya. nggak bisa daftar visa gitu Hmm. waktu itu. Akhirnya nunggu 2 bulan baru visa application-nya dibuka, baru saya bisa berangkat. Itu pun Iya. berangkatnya di Desember udah mepet-mepet tutup buku kan. Kalau Iya. kementerian kan fundingnya dari kementerian. Jadi Iya. kayak wah bisa berangkat nih kalau atau enggak gitu. Soalnya Iya. udah mepet tanggal tutup Iya, buku tutup gitu. buku. Untungnya Betul. visa saya tuh terbit tanggal 8 Desember. Sedangkan kementerian tuh tutup buku 10 Desember kalau nggak salah. Jadi sisa 2 hari. 2 hari lagi gitu saya berangkat. Iya. Terus harus dikarantina juga kan itu 2 minggu, tapi nggak masalah selagi masih bisa berangkat dan penelitian Iya. itu sudah sangat membahagiakan. Aduh, kita bersyukur Kayak gitu. ya. Iya, ternyata benar-benar, dari Pak. situ kembali dan sudah selesai gitu. Iya, ya. benar-benar. Iya. Baik, selanjutnya Bu Helen. Iya. Kalau dari saya mungkin tadi Bu Nadia tanyakannya hambatan begitu ya. Iya. Mungkin dari saya yang akan saya share ini bukan hambatan ya, tapi lebih ke tantangan. Bu Maria dan saya ini umurnya beda ya. Jadi ya kalau Bu Maria masih muda, saya udah lebih tua dari Bu Maria lah gitu ya. Jadi saya sudah mengalami tuh masa-masa di mana kita sudah berumah tangga, lalu juga punya anak, ya. Karena mungkin dari pengalaman saya nggak tahu bagaimana dengan peneliti yang lainnya gitu ya. Dari pengalaman saya, yang namanya kita tadinya
sendiri, lalu berumah tangga, lalu punya anak, apalagi punya anak begitu ya. Itu pengaruhnya ke ritme hidup itu sangat besar. Nah, barangkali juga mungkin kalau di Indonesia dari lingkungan sekitar, saya lihat masih banyak perempuan itu mengambil peran lebih besar dalam rumah tangga, dalam hal pendidikan dan juga pengasuhan anak. Ya, hal ini mungkin nggak selalu sama, tapi saya lihat kalau di Indonesia kebanyakan masih seperti itu. Nah, menurut saya sebagai seorang perempuan, mungkin bukan cuma peneliti, tapi mungkin yang berkarir secara profesional, hal tersebut merupakan tantangan besar. Itu perubahan yang sangat besar, saya rasa. Dan bagaimana kita menyeimbangkan ritme tersebut. Lalu juga bagaimana kita mempertahankan momentum. Artinya adalah, misalnya, sebagai contoh ya, kalau kita sebagai perempuan, terus hamil, terus melahirkan, terus lalu menyusui kan, ya, itu yang namanya hidup profesional pasti akan slow down. Kenapa? Karena kita harus yang namanya melahirkan, hamil, menyusui itu mah kodrat perempuan. Mau digantikan juga tidak bisa gitu ya. Mau dibantu juga ya kita yang melakukan. Jadi yang namanya badan lelah, waktu habis itu tidak bisa dipungkiri terjadi. Dan kegiatan kita secara profesional atau mungkin saya dalam hal riset itu pasti slow down sedikit. Mungkin banyak sih ya, mungkin banyak dalam waktu-waktu tertentu. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana mempertahankan momentum riset itu tetap ada. Ya, jadi bagaimana kita tetap bisa aktif mengajukan grant, bagaimana kita bisa tetap aktif mengkoordinasi kegiatan di lab kita, memastikan bahwa setiap mahasiswa, setiap asisten akan bekerja, semua kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, walaupun kita mungkin secara fisik dan juga secara energi tidak lagi hadir sebesar saat sebelum momen tersebut. Ya. Nah, kalau momentumnya berhasil dipertahankan, ketika kita kembali lagi, itu akan cenderung mudah buat para peneliti perempuan peneliti ini untuk terus mengembangkan dan bergerak. Tapi yang saya rasa tantangan itu adalah bagaimana mempertahankan momentum itu terus-menerus ada. Itu dari pengalaman hidup saya adalah tantangan terbesar. Syukurnya saya memang punya support system yang luar biasa ya. Suami saya luar biasa. Jadi saya dan suami itu berbagi peran benar-benar all out gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya apakah suami saya bisa ngurus anak, top tier, ya, jempol 4 jempol gitu ya. Ya jago pokoknya ya. Jadi tapi gimana juga yang tadi ya, hamil, menyusui, melahirkan itu mau suami saya setop tier apapun dia nggak bisa gantikan. Dan energi yang terbuang itu tidak akan bisa digantikan oleh siapapun. Jadi itu adalah 3 saat krusial menurut saya. Perempuan peneliti harus pintar-pintar menjaga momentum tuh terus ada. Ya, nah setelahnya mungkin akan sangat tergantung dari support system yang dimiliki. Ya puji Tuhan saya beruntung sih ya, support systemnya luar biasa. Tapi saya rasa di masa sekarang untuk para perempuan yang bekerja secara profesional, support system sudah jauh lebih luar biasa dibandingkan mungkin zaman-zaman 15 tahun yang lalu lah saat saya masih mahasiswa. Saya lihat daycare sekarang sudah daycare yang bagus-bagus gitu sudah ya, banyak yang bikin kita nggak deg-degan gitu ya, itu udah banyak sekali. Sekolah-sekolah yang sudah mulai dari early age itu kan ya, sudah banyak yang bagus sekali. Melihat bagus lah pokoknya sekarang saya rasa. Cuman saat itulah, saat hamil, menyusui, melahirkan, saya rasa itu ibu-ibu peneliti ini harus gimana caranya pintar-pintar menjaga momentum penelitiannya terus bergerak. Jadi momentum gitu ya. Bagaimana momentum ini jangan sampai hilang, terlalu Pak. Betul. Hilang, jangan terlalu ke bawah begitu, Bu ya. Tapi mungkin ada yang perlu dikorbankan tidak dengan menjaga momentum, ingin menjaga ada lah, momentum Pak, ini. jam tidur. Ya saya rasa kan, ya pasti ya nggak mungkin ya, kita kan bukan superhuman juga, toh waktu juga cuma 24 jam. Ya paling yang dikorbankan jam tidur. Kalau saya rasa ya ada saat-saat dimana kita mungkin tidurnya cuman mungkin bapak ya atau mungkin nanti ibu-ibu misalkan punya bayi gitu ya, dia minta ini kan, minta diberikan makan, minta
menyusui setiap Iya. 2 jam ya mungkin pintar-pintar kita ya menyusui dia sambil baca jurnal gitu ya. Apalagi sekarang kan bisa sambil scroll kalau zaman sekarang ya. Sementara sore scrollnya nanti yang harus lain. ngajar gitu ya. Iya sambil scroll slide. Kemudian ada yang gitu kan, WA Pak. mahasiswa mau bimbingan. Iya. gitu. Ya jadi mungkin jam tidur ya, tapi ya kita harus pintar-pintar jaga supaya mental kita tetap sehat lah. Ketika hal-hal sudah terlalu banyak yang menumpuk, terlalu banyak yang tuntutan ke kita harus bisa pahami. Oh, kayaknya kemampuan saya cuma segini. Oke, yang lain mahasiswa bentar ya, minggu depan sabar gitu. Jadi kita harus pintar-pintar lah, atau ya mungkin mencari pertolongan. Misalkan keluarga, tolong dong, kayaknya udah capek banget gitu ya. Ya, saya rasa seperti itulah. Iya. Saya nanti belajar ke Bu Helen. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita tahu dunia sains dan teknologi ini seringkali masih dianggap sebagai dunianya laki-laki, Bu. Nah, sebagai perempuan peneliti, apakah Ibu Helen dan Ibu Maria pernah mengalami momen di mana Ibu merasa diremehkan, diragukan, atau mungkin dianggap kurang cocok berada di bidang ini? Dan jika pernah, bagaimana cara Ibu menyikapinya? Bu Maria, silakan. Oke. Saya sih untungnya belum pernah gitu ya Bu, karena saya itu lahir dan besarnya di Minahasa di Sulawesi Utara dekat Manado. Nah kebetulan di Minahasa itu dari dulu banget, ketika sebelum penjajahan bahkan kesetaraan gender itu sangat kuat. Jadi bukan yang kayak laki-laki yang harus sekolah, perempuan nggak boleh sekolah misalnya, seperti itu. Dari nenek moyang saya, mereka yang udah sekolah-sekolah dari dulu gitu. Mungkin di daerah lain belum ke sana, mereka sudah setara gitu dalam hal apapun gitu. Bahkan kayak dokter pertama di Indonesia, kemudian profesor perempuan pertama di Indonesia, yang perempuan pertama banyak yang dari Minahasa gitu. Karena memang dari dulu itu sekolah, kemudian hal-hal profesional sangat disupport di daerah saya. Makanya keluarga saya juga selalu mengencourage gitu ya. Padahal saya anak tunggal loh. Saya anak tunggal, saya bisa kuliah di luar Manado, kemudian saya kerja di luar Manado gitu ya. Saya juga sering riset ke luar negeri. Orang tua saya memperbolehkan gitu. Itu hebatnya orang tua saya juga gitu ya. Yang penting ditelepon tiap hari sih. Atau kalau misalnya mau jalan-jalan ke Bandung dan lain sebagainya. Jadi saya rasa sih semua itu tergantung dari lingkungan dan support system yang ada sih. Nah kebetulan saya punya support system dan lingkungan yang sangat kuat gitu untuk mendukung saya sebagai dosen dan peneliti begitu. Kalau Ibu Helen? Saya juga belum pernah sih mengalami kejadian seperti itu ya. Karena ya memang kebetulan mungkin karena saya besar dan tumbuh di ITB ya. S1 S2 saya di ITB. Ya di sini kayaknya perempuan riset, perempuan dosen-dosen hebat tuh kayaknya udah hal yang biasa banget gitu ya. Jadi ya nggak pernah mengalami bahwa saya sebagai seorang perempuan gitu ya terus diremehkan atau dipandang sebelah mata, dianggap nggak cocok. Enggak sih, tidak pernah seperti itu. Lalu saya S3 di UNSW di Sydney. Nah kebetulan di sana mas sudah jauh lebih luar biasa ya kesetaraan gendernya. Profesor saya juga perempuan, one of the best lah di Australia dia. Jadi secara profesional saya tidak pernah mengalami perbedaan pelakuan karena saya perempuan. Begitu. Iya, baik. Tadi sebenarnya topik ini tentunya untuk Ibu ini aja, Bu Maria gitu ya. Kayak Bu Helen udah panjang lebar tadi yang ini. Di luar laboratorium tadi kan tentunya Bu Maria tadi ya, sebagaimana Bu Helen gitu ya, sebagai dosen, sebagai peneliti gitu ya, tapi sebelum sebagai ibu sepertinya Belum. Baru tunangan. Ini Ini Bu Maria Sebentar sangat berbahagia. di awal tadi ini. saya nanya lupa gitu kan. Soalnya terus terang aja kita ini muda-muda semua, jadi kita nanti aja lah nanya. Gitu. Nah, juga berarti sebagai anak mungkin ya, kemudian mungkin sebagai teman yang lainnya. Nah ini semua gitu ya pasti akan
harus dijaga ya, keseimbangan ya. Keseimbangan dengan peran pokoknya tadi, bukan peran pokoknya, peran lain sebagai peneliti, sebagai personal yang selalu produktif gitu ya, untuk meneliti stabil gitu. Nah, untuk menjaga itu seperti apa? Kalau Ibu Helen tadi, panjang banget. Sudah panjang banget kalau saya. Ini Kalau saya untuk menjaga itu, kebetulan pasangan saya juga adalah teman beasiswa saya. Jadi sebenarnya nyambung gitu. Kalau saya mengerjakan misalnya artikel, menulis manuskrip, dia juga bisa paham gitu, bisa saling mensupport dan lain sebagainya. Keluarga saya juga kebetulan ibu saya adalah seorang farmasis begitu. Saya juga farmasi gitu ya. Sehingga kalau saya ngobrol tentang obat dan lain sebagainya, bahkan ada beberapa hal yang saya nggak tahu, saya tanyanya ke ibu saya gitu. Biasanya kan orang-orang tuh, saya kan sebenarnya tidak berpraktek profesi begitu ya Pak, karena saya belum apoteker juga. Rencananya dalam waktu dekat ini. Tapi orang-orang kan mungkin terkadang tidak ngeh ke arah sana gitu ya. Misalnya nih ada teman saya, Omar, oma saya sakit ini obatnya apa ya? Saya juga kayak obatnya apa ya? Akhirnya saya tanya ke ibu saya gitu. Nah kadang suka deket di arah sana gitu, kayak berdiskusi, Oma ini apa ya obatnya, gini dan lain sebagainya. Jadi mungkin dalam menjaga ritme di keluarga juga bisa tentang membicarakan obat itu sendiri gitu ya, selain mungkin jalan-jalan, shopping, karena ibu saya juga umurnya nggak terlalu beda jauh gitu ya, sekitar 45 sekarang. Jadi lebih ke temen gitu ya Pak, kayak jalan-jalan, shopping dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya teman saya juga selalu berusaha mengkeep teman-teman yang memang dari dulu positif, suportif dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman saya ada di Jakarta, kalau saya ke Jakarta, saya selalu meluangkan waktu untuk catch up gitu ya, istilahnya anak muda sekarang jalan-jalan gitu, nonton dan lain sebagainya. Atau kalau saya pulang ke Manado, saya pasti ngajak teman-teman saya nongkrong gitu, ngopi-ngopi cantik atau apa gitu. Dan tentunya pembicaraannya juga harus disesuaikan gitu ya. Bukan berarti saya nongkrong sama teman-teman SMA ngomongin riset kan kayak bisa dibully saya. Nanti dimusuhin gak diajak lagi. Jadi harus disesuaikan sih. Menurut saya ya, pintar-pintar menempatkan diri gitu ya, kalau misalnya sama siapa ngobrolnya tentang apa dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin cara untuk membalance kan ya itu sih. Sama di luar aktivitas riset ngajar, saya juga suka masak sih Pak gitu. Iya, buat biar hemat dan lain sebagainya, biar nggak terlalu terlalu tegang gitu. Meskipun harus lebih bangun pagi gitu kan, jam 5 bangun udah masak bekal dan lain sebagainya, tapi entah kenapa itu yang terkadang bikin saya happy gitu Pak. Kalau kayak di media sosial saya posting bekal saya gitu, terus saya lihat lagi bulan-bulan lalu saya masak apa gitu, itu kadang bikin saya happy Pak gitu. Coba di follow Bu Maria di media sosialnya. Postingan bekal gitu. Di tempat ini kita memfollow. Makanya harus ada hobi Pak. Iya. Kalau nggak ada hobi wah bisa stres. Tapi memang generasi Z kali Bu Helen ya, jadi berbeda ya. Bukan Bu Maria, emang Bu Maria Gen Z. Iya memang sih Pak. Berbeda. Pokoknya medsosnya luar biasa Bu Maria. Aduh aktif banget, hebat lah kata saya teh. Semuanya TikTok dibuat apa, happy gitu ya. Iya. Rata-rata tadi ke ngopi itu rata-rata gitu. Iya. Sekarang kan suka ngopi gitu. Betul. Nyobain matcha latte gitu yang baru. Main pedal dan lain sebagainya gitu. Main Bu. Saya main tapi kalau mahir enggak Bu. Cuma ikut-ikutan aja gitu biar bisa nongkrong. Iya kayak gitu. Ya begitulah Pak. Selanjutnya Pak. Jadi memang di sini kita tahu bahwa ada 150 pendaftar ya Bu ya. 150 pendaftar itu pasti satu ya. Itu pinter-pinter semua itu. Wah itu pasti itu luar biasa. Pinter-pinter semua. Terpilih di kampusnya atau di unit mereka masing-masing gitu ya. Nah dari 150 ini ada 4 perempuan yang lolos.
Tapi yang spesialis bagi kita, spesial banget bagi kita adalah 2 dosen muda kita ada di situ gitu ya. Jadi 150, 4 hanya terpilih, 2-nya ada di ITB gitu ya. Yaitu Ibu Helen dan Ibu Maria gitu ya Bu. Itu mencapai itu kayak apa ya gitu. Kalau mungkin masyarakat seperti kami kayak mimpi itu Bu. Nah, sama-sama saya juga kayak mimpi Saya Pak. juga kayak mimpi Pak. Kayak Benar, mimpi tuh benar. kebayang gitu ya. Yang memang ini basicnya science, engineering, kemudian dilombakan gitu kan. Bukan kayak UTBK semua tes, bukan begitu kan. Ini terpilih, orang-orang terpilih, dan Ibu berdua terpilih dari 150 dan 4 orang wanita. Nah pertanyaan begini Bu, penghargaan yang Ibu terima L'Oreal UNESCO for Women in Science 2025 gitu ya, lebih terasa sebagai bentuk apresiasi perjalanan yang Ibu berdua lewati, atau ini mungkin lebih pada aduh ini amanah ke depan yang besar buat ibu-ibu, buat Ibu Maria maupun Ibu Helen. Apa yang dirasakan Ibu Helen dulu lah. Boleh. Nah, Kalau buat saya ini lebih ke momen selebrasi bagaimana peran perempuan itu benar-benar diperhatikan. ya. Ya, jadi ini adalah selebrasi buat seluruh perempuan kalau menurut saya, bukan cuma buat kami berdua gitu ya. Ini luar biasa. Ya baik untuk yang terpilih maupun baik untuk yang mengirimkan proposal tapi belum terpilih, ataupun bagi para perempuan-perempuan yang belum mengirimkan proposal penelitiannya gitu ya. Iya. Ini selebrasi buat kita semua saya rasa. Ya, jadi tapi kalau misalkan dibilang amanah, sejujurnya sih ya Pak Bu, sebagai peneliti apalagi di ITB, di mana semua mata itu memandang. Ada rekan saya dari kampus lain. Mereka bilang ITB itu kayak mercusuar, tinggi di tengah terus terang. Jadi semua tuh ngelihat ke sini. Begitu lampunya kedip satu, semua tuh kan langsung, wah ada yang error gitu ya. Di tempat lain katanya ya, kalau mau lampunya mati 2 bulan juga nggak akan ada yang sadar. Katanya begitu. Ini dari teman saya di kampus lain. Jadi semua mata tuh memandang ke sini. Jadi kalau misalkan dibilang apakah menerima penghargaan atau award dari L'Oreal ini menjadi sebuah amanah, jauh sebelum itu yang namanya peneliti di ITB itu sudah merasa teramanahi gitu ya, dan penuh rasa tekanan untuk bertanggung jawab, bukan cuman buat ITB tapi buat masyarakat yang luas. Karena begitu kita tidak menggunakan ilmu kita untuk masyarakat, orang tuh langsung bertanya, di mana ITB? Kok ITB nggak ada? Kok ITB nggak bantu? Gitu kan? Nah jadi itu sih pandangan saya. Ya jadi momen menerima penghargaan L'Oreal ini menurut saya adalah, saya sih selebrasi ya, selebrasi bahwa perempuan itu benar-benar kiprahnya tuh diperhatikan dan didukung begitu. Ya, jadi tapi jauh sebelum itu, dari sejak saya kuliah gitu ya, gagasan bahwa kita harus berkiprah, bahwa kita harus bertanggung jawab sama masyarakat, bahwa kita harus bertanggung jawab sama masa depan Indonesia, itu sudah jauh ditanamkan sejak saat itu. Jadi bukan saat menerima penghargaan L'Oreal. Itu sih dari saya. Alah, nasionalis ya. Luar biasa. Bu Maria gimana? Oke. Kurang lebih sama gitu ya. Jadi sebenarnya amanah ini mungkin bukan lebih ke amanah, karena sebelum itu juga ketika saya jadi dosen di ITB, waktu itu saya masuknya lewat jalur DTTP, dosen tidak tetap peneliti gitu ya. Kemudian jadi CPNS dan jadi dosen PNS baru tahun ini. Itu juga sudah merupakan amanah yang sangat besar begitu ya. Jadi intinya menjadi dosen ITB itu adalah suatu amanah yang orang ngelihat, oh kamu kan dosen ITB pasti bisa ini, padahal belum tentu juga kita tahu semuanya begitu ya. Apalagi mungkin yang di luar bidang kita kan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sih menerima penghargaan L'Oreal, untuk saya sendiri adalah sebagai
penyemangat begitu ya. Oh, kalau saya bisa mendapatkan ini berarti ke depannya saya harus lebih semangat dan lain sebagainya gitu dalam meneliti dan lain sebagainya. Dan entah kenapa beberapa bulan ini setelah penerimaan penghargaan kita waktu itu inaugurasi ya, saya kalau kerja tuh lebih semangat aja gitu Bu. Hebat. Kayak jadi mungkin menjadi pematik semangat Iya, gitu ya iya, untuk iya. kita sendiri gitu agar terus semangat bekerja dan lain sebagainya gitu. Kalau saya Iya. seperti itu Pak. Baik, Ibu. Selanjutnya berbicara tentang perempuan lagi. Kalau kita melihat ke level yang lebih luas, ada pandangan kuat bahwa dunia butuh sains dan sains butuh perempuan. Menurut Ibu, kenapa Indonesia secara khusus sangat membutuhkan lebih banyak perempuan di dunia sains dan riset? Terima kasih. Boleh Ibu Helen. Ya, kalau dari saya sebenarnya Indonesia bukan butuh lebih banyak perempuan dalam bidang sains, lebih butuh lebih banyak peneliti menurut saya. Terlepas dari gendernya apapun, selama orang tersebut capable gitu ya, capable punya kemampuan, harus didukung saya rasa. Nah cuman mungkin itu ya, banyak selama ini perempuan-perempuan yang capable, punya kemampuan luar biasa, tapi terhambat oleh satu atau dua hal, baik itu stigma masyarakat, stereotip atau dukungan atau support system dan lain-lain. Nah, menurut saya itu yang harus kita dukung secara spesial. Ya, jadi sebenarnya kalau udah lihat dari apakah butuh perempuan peneliti, tentu butuh. Laki-laki peneliti juga butuh gitu ya. Pokoknya peneliti dalam yang hebat-hebat butuh kita semua. Tapi ada sekelompok perempuan yang punya kemampuan, punya kapabilitas tinggi, tapi terhalang oleh satu atau dua hal, itu yang harus kita berikan perhatian lebih dan dukung lebih kuat lagi. Itu sih pandangan dari saya. Kalau Ibu Maria? Sama sih, kayak nggak harus perempuan peneliti saja, tapi laki-laki peneliti juga butuh gitu. Intinya peneliti kita butuh. Nah sekarang kan memang mungkin peneliti senior pasti one day akan pensiun dan lain sebagainya. Nah kita butuh anak muda untuk menjadi peneliti. Nah pikiran anak muda kan, oh mungkin kalau jadi peneliti saya idealnya begitu ya, lanjut kuliah S2, S3. Nah setelah S3 apakah saya mau jadi dosen? Jadi dosen nggak mau, gajinya sedikit dan lain sebagainya. Kalau saya dengar dari teman-teman saya seperti itu gitu ya omongannya. Nah kalau memang semua anak muda nggak mau jadi peneliti gitu ya, sudah tidak ada lagi yang mau jadi peneliti, siapa yang akan meneruskan gitu ya, sedangkan para profesor kan pasti akan pensiun dan harus ada regenerasi. Nah kalau misalnya nggak ada yang mau jadi peneliti, wah kacau gitu ya negara kita dan dunia gitu. Jadi mungkin yang penting juga adalah bagaimana membangun dan mengenalkan profesi peneliti, entah dosen ataupun peneliti di BRIN dan lain sebagainya kepada anak muda sih Pak, agar ada regenerasi nanti untuk negara kita begitu. Iya. Artinya peneliti regenerasi itu yang perlu ya. Iya. Tidak gender ya. Tidak mesti laki-laki, tidak mesti perempuan begitu Pokoknya ya. yang punya kemampuan aja sih Pak. Tapi untuk perempuan-perempuan yang memang punya kemampuan tapi terhalang satu dua hal, kita harus dukung itu. Dukung. Karena memang dari persentasenya baru 33%, untuk menuju lebih besar itu tinggi sekali gitu ya dari. Tapi tentunya yang mampu, yang mau juga ya Bu. Mau harus mau ya, masa dipaksa. Iya. Jadi ibu berdua ini yang luar biasa ini tidak gender sifatnya. Jadi siapapun Equal, maju. ya. Siapapun Iya, maju. Siapa maju siapapun. silakan gitu kan. Oke. Luar biasa ya. Iya. Baik Bu, banyak pendengar dari kita ini adalah mahasiswa dan peneliti muda yang mungkin sekarang sedang merasa kok riset susah banget ya, pendanaannya terbatas, eksperimen gagal terus mungkin alatnya nggak mendukung, revisi jurnal panjang. Kalau Ibu Helen dan Ibu Maria boleh mengirim pesan ke diri Ibu sendiri saat masih mahasiswa dulu, nasihat apa yang ingin Ibu berikan? Waduh, Jawabannya. pertanyaan paling susah ini Bu. Susah Memang yang banget. terakhir ini. Oh iya, pantesan ya ini ultimate pertanyaannya ya. Kalau saya
disuruh kasih pesan ke diri saya yang dulu, mungkin satu ya pesan saya, harus mulai kolaborasi secepat-cepatnya. Jadi harus mulai reach out ke orang-orang di luar itu secepat-cepatnya. Saat kita masih muda, maksudnya bahkan kalau kita masih S2, kita masih lagi S3, itu jangan kita merasa kayaknya belum saatnya nih aku kolaborasi atau reach out, masih bodoh gitu ya. Jangan berpikir seperti itu. Harus kolaborasi secepat-cepatnya dengan berbagai orang, mau itu di satu program studi, mau itu sama BRIN, banyak peneliti hebat di sana ya, atau mau sama profesor-profesor, peneliti-peneliti di luar negeri. Karena saya lihat sih di masa sekarang ini yang namanya kolaborasi itu adalah kunci. Misalnya kayak tadi Bu Nadia bilang ya, ini penelitiannya gagal terus. Kalau kita mikir sendiri itu mungkin kita gagal terus ya, karena kita akan mencoba dengan cara yang sama berkali-kali gitu ya. Tapi kalau kita punya tim, kita punya rekan-rekan kolaborator begitu ya, mereka punya view yang berbeda, mereka bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, punya ide yang berbeda. Alat misalkan di kita nggak ada, di luar sana mungkin ada. Publikasi kok kayaknya susah. Ya mungkin kalau kita kolaborasi dengan view yang berbeda itu semakin kaya publikasinya, jadi semakin gampang untuk accepted, misalnya seperti itu. Jadi saya rasa sih melihat zaman sekarang kolaborasi itu penting banget. Itu mungkin pesan saya untuk diri saya yang muda dulu. Ya. Kalau Bu Maria? Mirip-mirip sih Bu ya. Saya tuh dulu ketika saya S2 ya, tepatnya kalau mulai penelitian itu kan intensnya S2. Penelitian saya memang kan agak multidisiplin begitu ya Bu, biomaterials waktu itu. Jadi aspek biologinya iya, farmasinya iya, material science-nya iya. Sedangkan material science ini adalah bidang yang tidak pernah saya pelajari di farmasi. Kami nggak pernah belajar tuh material science. Paling-paling drug delivery gitu ya. Jadi waktu itu saya mencoba, istilah orang tuh memeluk dunia gitu. Ya udah saya belajar sendirilah material science dan lain sebagainya mulai dari nol. Memang sih bisa ya Pak, tapi kalau itu bukan bidang kita, mau kita pelajari sebagaimanapun, kita nggak akan bisa sejago yang punya orang yang memang itu adalah bidang dia gitu. Kayak kita nggak bisa merebut ilmu orang lah istilahnya dan mendapatkan semuanya, kayak farmasi juga iya, material science juga iya. Jadi mungkin ya kolaborasi juga sih, kayak jangan terlalu ego lah kamu gitu ya. Harus mulai banyak belajar dari orang lain, collab sama orang lain. Jadi mungkin kalau dari segi biomaterials tentu saja orang lain yang nantinya akan menganalisis lebih spesifik untuk saya lebih concern kepada aplikasi, kemudian pengujian biologi dan lain sebagainya begitu. Bukan yang saya harus mengambil semuanya itu saya kerjakan sendiri gitu. Harus ada kolaborasi karena penelitian sekarang kan sifatnya itu rata-rata multidisiplin begitu ya. Nah, kayak saya pasti saya akan meneliti dengan bidang kedokteran, bidang biologi gitu ya. Jadi ya untuk unsur-unsur yang ke arah sana ya saya serahkan kepada kolaborator gitu. Dan untuk penelitian FEIS ini juga saya memang berkolaborasi dengan salah satu profesor di UI begitu, di Fakultas Farmasi juga, tapi beliau fokusnya ke bahan alam, jadi kayak natural product begitu. Beliau yang akan menyiapkan sampel-sampel untuk saya ujikan kepada platform yang saya sedang kembangkan gitu. Jadi memang itu adalah ilmu beliau, ilmu saya digabungkan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat powerful gitu. Saya rasa seperti itu sih Pak. Harus ada kolaborasi gitu. Kolaborasi adalah kunci. Luar biasa sekali obrolan hari ini ya Pak. Kolaborasi berarti ini Iya, mimpi teamwork. dari Jangan sombong-sombong sendiri. Itu nggak akan pernah bisa sih kalau Iya. peneliti sendiri. tentunya dengan rendah hati biar kolek ya. Iya. Oke, baik. Dari Bu Maria kita belajar bahwa tanaman obat lokal Indonesia bisa menjadi harapan baru terapi osteoporosis yang lebih etis dan berkelanjutan. Dan dari Ibu Helen juga kita belajar bahwa limbah sawit bisa diubah menjadi energi yang dan sumber daya bernilai tinggi jika disentuh dengan ilmu, kreativitas, dan ketekunan. Dan yang paling penting dari Ibu berdua ini kita belajar bahwa di balik setiap prestasi besar ada mimpi yang harus dijaga, kegagalan yang selalu dihadapi, dan keberanian untuk terus melangkah. Terima kasih Ibu Maria dan Ibu Helen sudah hadir pada kesempatan
kali ini. Terima kasih juga Pak Epson, Bu Nadia. Nanti Sudah kita mengundang mungkin mengundang lagi suatu saat ya. Iya. Sesuai dengan waktu Ibu, kesempatan yang cocok ada gitu sekali. ya. Siap. Baik, terima kasih juga untuk Sobat Direktorat Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung yang sudah menyimak dari akhir. Dan tentu terima kasih juga kepada Pak Epson yang sudah menemani saya di episode kali ini. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang di dunia sains, ingat bahwa kalian tidak sendirian. Ada banyak perempuan dan laki-laki peneliti di luar sana yang juga sedang berjalan di jalur yang sama, yaitu mencari jawaban lewat ilmu dan pengetahuan. Sampai jumpa di episode podcast mini Direktorat Riset dan Inovasi ITB selanjutnya. Saya Nadia Falasifa pamit undur diri. Tetap semangat, ingin tahu, dan mari kita majukan Indonesia lewat riset dan inovasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Pak.